Jadi, karena tadi ada kesalahan teknis ya, suara kita nggak keluar. Iya. Nah, udah setengah jalan sahabatku. iya, bumbunya udah diulek tadi. Ya, kita opening dulu. Oh, pedik lagi, oh iya. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Uda Didi dan Chef Edi, chef terabal-abal sedunia. iya, pastinya hari ini kita mau masak apa lagi nih kok? Sekarang mumpung udah masih di sini, saya mau tonton kalau meja gua gunda-gunda kecubung masih iyo. Ya, sekarang mau masak apa? Nah, saya kan pernah makan di restoran Padang. Betul. Itu ada ayam gulai kuning. Oh, jadi Koko terinspirasi dari masakan Padang yang warnanya kuning-kuning ya? Iya. Kenapa kok? Mau nanya apa nih kok? Nah, jadi sebetulnya sahabatku tadi kita sudah setengah jalan dan ini bumbunya udah bikin. Di blend semua. Ya. Cuman tadi ada kesalahan pada Maike. Iya, Maike. Maike-nya mati. Maike-nya off. Ya, jadi Belum tadi dikubur. lupa di onin ya Maike-nya. Nah, ini bumbunya apa dah? ya bumbunya ini tadi itu kita pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, terus ada lengkuas, jahe, bubuk butir ketumbar, lada. Pokoknya yang bikin kuning sama itu santan dan kunyitnya. Jadi jangan pakai cabai ya. Karena kenapa? Kalau pakai cabai jadinya warna orange bukan warna kuning gitu. Pakai daun salam, daun kunyit dan kemiri jangan lupa. ini pakai nggak? Pakai dong. Oh, pakai. Iya. Oke. Cus, kita masak sekarang. Asam kandis pakai Enggak dong, Oh, enggak. pakai asam kandis lagi, bukan gulai namanya. Gara-gara orang Padang jadi apa aja Dimasukin semua ya. Asam kandis, ya. Enggak dong. Nah, Berarti jadi rasanya beda. proses menggiling bumbu kita lewatin ya. Betul. Nanti tetap saya taruh di video Ya, dengan suara musik-musik Iya, aja gitu karena kan. Dengan suara-suara udahnya hilang. Jadi pokoknya kalau kurang bumbu masakan kok Edi, tolong kasih tahu jangan diulang lagi. Mengingatkan kok Edi pada aku waktu dieliminasi. Sekarang ayamnya dipotong. Potong ayam, aku trauma sama potong ayam. Oh. Kalau cuma dagingnya tinggal sedikit aja tuh aku nggak masuk kok. Coba kalau misalnya dagingnya lolos semua. Lolos kali aku, nggak perlu pakai bootcamp segala, nggak perlu pakai di apa namanya di audisi masak lagi. Coba kok potong 8 bagian. Potong 8 bagian. Kan memang 8 bagian kemarin. Oh gitu ya. Iya. Apa mau potong asal-asalan? Nah, kalau 8 bagian nih sebagian udah terlalu apa? kecil. Iya, bukan terlalu kecil. Udah compang-camping kulitnya. Gitu. Oke. Iya kan? Berarti potong sesuai yang kau mau. Ya ini saya tetap potong. Ini kan ayamnya kecil, potong 4 aja kali ya. Boleh. Mana lagi selain di sini. Cie. Gitu ya. Jadi potongannya cukup besar gitu kan. Besar. Tapi ini kenapa kok sukanya selalu pakai ayam kampung? Jadi Padahal kan masak pakai ayam kampung ini kan agak lama. agak lama prosesnya. Iya. Tapi don't worry, ini ayam kampungnya masih Sehat. masih Jadi muda. kan udah mati nih. Kalau dia potong-potong begini. Masih muda maksudnya. Oh, gitu. Muda. Jadi ini nggak butuh waktu lama untuk memasaknya. Karena saya pesen sama tukang ayam itu pilih yang untuk nasi tim. Oh gitu. Jadi ini biasanya kalau orang Chinese lebih empuk ya. ya, Cepat ya. ini nggak butuh waktu lama untuk memasaknya. Oh. Karena memang ayamnya kecil-kecil. Oh gitu. Iya. Oh Jadi- mungkin ayamnya belum dikasih vitamin kali kok makanya kecil-kecil. Iya. Jadi ini ayamnya ayam Berarti ini ketek. ayam nggak boleh main-main ya, masih kecil. Aduh, emang
Aduh, kalau memang udah ahlinya mah kalau moto-moto tuh, gue mah ngeri begini-gini tuh. Ih, itu kan, hati-hati. Oh, dia berontak loh ayamnya loh. Ini dari potong 4 ya. Iya. Pokoknya buat sahabatku yang nonton, terserah potongannya mau berapa. Misalkan memang di rumah ada 10 orang atau ada 5 orang, 6 orang, potong 8 juga bisa, potong 10 juga bisa, potong 12 juga bisa. Sesuai selera aja. Kan kita bukan buat lomba ya kan. Ini seperti di restoran Padang biasa kan ayamnya gede-gede gitu ya. Betul. Jadi ceritanya ini yang tuan rumahnya nggak pelit. Oh gitu, nggak pelit ya. Kalau tuan rumahnya pelit ini potong 12. Iya, malah dia potong 20 kok. Gitu ya. Nah, jadi kecil banget. Oke, terus proses selanjutnya apa? Apa dak? Sudah jadi begini ya, dilihat nih tuh. Parap. Tuh ya. Sekarang kita ambil tempat untuk menumis. Oh ya, lupa kasih tahu sahabatku udah. Jadi ayam ini sudah saya cuci sebelumnya ya. Dan sudah saya tos. Oh gitu. Tos. Berarti tangan ini sama ini gini. Bukan dah. Bukan, jadi gimana dong? Setelah saya cabut bulunya, saya bakar dengan tos. Oh, gitu. dibakar. Ya. Jadi biar kenapa dibakar prosesnya Supaya biar bulu-bulu yang kecil-kecilnya itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi kalau pas makan enak gitu. Karena kalau masak ayam kampung, saya sayang buang kulitnya. Oh gitu. Ya. Kenapa emang? Karena enak. Tapi aku mau ayam kota dong. Nah, iya. Kalau ayam negeri biasanya saya kupas kulitnya, Oh, jadi gitu. dia tanpa kulit gitu ya. Iya. Kalau ini kita masak dengan kulit-kulitnya. Betul. Dan biar yang sahabat harus tahu, jadi Chef Edi abal-abal ini dia pilih ayam kampungnya, tapi don't worry, nggak bakalan lama masaknya ya. Nggak alot. Ya nggak alot. Karena kan ayam kampung ini identik yang agak-agak ribet daripada ayam negeri ya kok ya. Ini ayamnya masih muda sekali. Oh muda. Saya ambil ya. iya. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang. Nah, sekarang udah yang melanjutkan nyok. Aku? Iya dong. Oke, Enak siapa aja takut. sudah saya undang ke sini. Oke, tidak Mau jadi takut saya. pengangguran. Siap, boleh. Tapi kelapanya sudah dingin ya. Oh iya, iya. Mana iya. satunya tadi? Baik. Ini kelapanya. Ya. Jangan lupa santan ya. Ini kita gulai itu jangan menggunakan air. Iya. Air itu buat tambahan aja sedikit aja. Oke, kita panaskan minyak untuk menumis bumbu-bumbu halusnya. Oh ya sahabatku, ini kelapanya 3 butir. Ya, 3 butir. Karena ya. ayamnya 3 ekor. Ya, biar mendok. Ya. Gulainya biar mendok. Ini seperti biasanya kelapanya ini saya suka kayak gini nih, Dak. Oh gitu, kenapa kok? Jadi saya peras, sudah saya pisahkan jadi yang kental dan yang encer. Jadi kalau 2 kantong ini, 1 kantong yang kental, 1 kantong yang encer. Oh gitu. Jadi kalau mau masak tuh udah 1 paket gitu, Dak. Nah, gitu. Nah, minyaknya juga secukupnya ya, buat tumis aja ya, buat matengin bumbunya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak minyaknya nanti keminyakan. Oke. Jadi bumbu halusnya nih bawang merah, bawang putih, lengkoas, kunyit, jahe, ketumbar, sama lada. Iya. Iya. Yang tidak dihaluskan daun kunyit, dan lengkoasnya dikeprek, ya. oh lengkuas dikeprek. Lengkoas, sorry. Apa namanya, batang serai? Serai. Ya, batang Soalnya serai. lengkuasnya tadi udah saya blender. Ya, sorry, salah ternyata. Ini pakai berapa batang? 1 aja. Ini soalnya agak kecil tempatnya ya, jadi. Iya. Oke, ini udah mulai panas, kita masukin ya bumbunya. Ini masuk Ya, masuk. daun-daun. Masuk semua. Ya. Nah, Pokoknya masaknya simple ya. simple present tense. Itu bahasa Inggris. Coba saya Inggris salah ya. Oke nih. Sekarang kita aduk-aduk ini nanti untuk ngambil bumbu-bumbu yang masih ada di sini, dipakein air sedikit gak apa-apa kok. Ya, kebiasaan gue ditinggal masak terus, kalau misalkan udah gue masukin bumbu nih, kabur. Yang punya channelnya kabur. Biarin deh. Kasih seneng mumpung gue di sini ya. Aku kalau masak itu bumbu tuh gak pernah sampai ketinggalan gitu. Jadi selalu tuh aku habisin bumbunya. Mana nih? Aduk-adukannya mana? Apalagi sih Aduh udah. kok, datang lagi. Nah tuh, wangi gulainya udah kecium. Sedap.
Pokoknya kita kalau punya teman ya datang ke rumah, disuruh masak. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siain. Oke. Kecilin sedikit apinya, terlalu besar. Yap. Nah. Ini kita ambil kuah dari sini aja kok. Oh gitu. Pakai chicken broth. Sedikit buat ngabisin bumbunya. Oke. Ini chicken brothnya harum. Jangan kebuang ya bumbunya, nih sayang kalau kebuang. Tuh. Iya. Nah kan warnanya kuning kan, bukan warna oranye. Rahasianya di situ toh. Nah ini berhubung karena kelapanya masih berbentuk es begini. Iya, masih keras. Gak apa-apa lah, kita langsung dipotong aja. Masukin semuanya atau gimana? Masukin aja semua. Oh iya, saya bantuin. Udah. Oke, kita tunggu sampai mencair semua ininya, es batunya ya. Ini saat ini si Koko beli santannya ini benar-benar kelapa, 3 buah kelapa. Iya. Gitu karena kita mau masak 3 ekor ayam. Gitu ya. Tuh wow, warna kuningnya udah cocok-macok kan. Tuh onde-mande rancak bana. Huhahai. Tuh. Dan jangan lupa sekali-sekali diaduk-aduk karena kenapa? Biar santannya tuh nggak pecah gitu. Jadi bagus. Nih kayak gini ya. Wanginya aja tuh udah bikin manggil-manggil perut. Ayo dong makan aku, makan aku. Nah tuh aku mau nyanyi lagi kalau kurang bumbu masakan si Didi, tolong kasih tahu, jangan dieliminasi. Bisa aja nih Didi Jamil. Oh saya mau Jamil kayak. Oke, ini nunggu sampai mencair. Kita lihat aduk-aduk terus biar nggak pecah santannya ya. Sebenarnya sama kayak bikin proses bikin rendang, tapi bedanya ini kan gulai. Kalau rendang kan agak-agak kencol gimana gitu kan. Sumpah deh wanginya udah enak banget. Nanti oh iya, ini satu lagi kita spesial nanti pakai daun singkong di pelengkapnya buat sayur-sayuran jadi tambah manja gitu kan. Memang sih kalau di Padang itu sebenarnya nih ya, kalau misalkan masak gulai ikan pas banget pakai ini. Kalau gulai ayam gue baru denger pakai daun singkong. Tapi nggak apa-apa deh. Kita coba ya. Selagi masih nyatu boleh lah ya gulai ayam pakai daun singkong. Kita coba. Tuh sebentar lagi nih sudah mulai hancur semua santannya. Tuh es batunya sudah mulai hancur, udah mulai mengecil. Terus nanti kita masukin ayamnya ya. Tapi ini masih tunggu mendidih, agak mendidih sedikit. Jangan lupa diaduk-aduk terus sampai tidak pecah santannya ya. Tuh. Mantap. Ya. Apinya juga jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, yang sedang-sedang saja. Aduh, banyak banget ya. Kita nyanyi-nyanyi, kita masaknya biar nggak stres. Masak itu butuh hiburan. Masak kalau misalkan stres yang ada alamat rasanya jadi asin. Asin, gimana asinnya? Asin. Jadi masak harus diimbangi sama nyanyi-nyanyi, nari-nari. Bukan lagi, itu khusus di dapurnya Ko Edi. Ya, chef abal-abal katanya. Padahal bukan abal-abal, barangnya gila nih ya, sumpah deh. Ini mah barang-barangnya bukan abal-abal lagi tuh. Udah lengkap semua, komplit semua sahabatku. Nanti setelah agak mendidih baru kita masukin ayamnya ya. Karena ayam kampung ini kan juga dia memang agak sedikit harusnya lama sih pengolahannya, tapi kata Ko Edi ini udah ayam khusus untuk bikin nasi tim ya. Jadi ayamnya udah empuk. Sekarang sudah mau mulai mendidih. Tuh udah mulai keluar asap-asap manja. Tuh, dan ini lihat ya santannya tuh nggak pecah tuh ya. Tuh nggak pecah ya. Kau kan bisa sahabat tuh bisa ngebedain kan santan pecah sama nggak pecah tuh kayak gimana. Kalau pecah itu jadi tuh kayak ada rasa kayak gumpal-gumpal gitu loh.
Jadi di pinggir-pinggirnya kadang-kadang suka ngegumpel tuh santannya pecah tuh, nggak bagus banget. Nah tuh ya, jangan lupa. Oh ini ya nih. Nah ya, daun salamnya tuh secukupnya juga nggak apa-apa ya. Buat teman-teman kalau misalkan memang nggak suka banyak-banyak daun-daun, satu batang juga nggak apa-apa. 1 lembar, maksudnya 1 batang lagi. 1 lembar daun gitu nggak apa-apa. 2 lembar juga nggak apa-apa. Ini kan kita pakai 3. Tuh, wow. Tuh, cucok. Pas banget nih dihidangin pakai nasi panas ya. Tuh, sudah mulai mengental airnya, kuah santannya ini tuh. Beda banget sama yang tadi. Nah, tuh, udah mulai mengental. Sekarang kita masukin ayamnya. Ya. Kita masukin ayamnya dan apinya jangan lupa setelah ayamnya masuk kita kecilin. Karena kenapa? Biar bumbunya nyerep gitu ya. Satu-satu. Yang suka pakai kepala juga enak. Nah, sambil dikecilin sedikit. Jadi jangan gede-gede apinya. Kita masukin, kita aduk dulu sebentar. Tuh, ya. Sumpah ini mah menggoda selera cenah katanya. Kita diemin dulu ayamnya biar nyerap bumbunya. Masukin lagi. Ini karena kekecilan ini kayaknya nih tempat ininya nih. Oh, mana si Koko ini? Oh. Apa muat ya kayak ini? Paksa aja. Satu lagi, cemplungin. Pala, leher. Masukin. Oh, pas. Ada kulit. Dia nggak mau ketinggalan kulitnya. Tetap nggak mau rugi. Wow, tuh lihat tuh ya. Tuh, warnanya tuh, aduh, sumpah deh. Ini bener-bener, aduh, gila, nikmat banget ini. Wow. Ini karena kekecilan tempatnya, jadi ya gitu deh. Yang punyanya orang kaya soalnya. Ayamnya 3 tapi tempatnya segini. Hey! Kalian kok ininya. Jangan kasih tahu siapa ya pemirsa. Kita ngapain aja biar. Wah, bisa tahu. Kalau tahu marah dia nanti. Takutnya diberantakin. Kita jangan sampai ketahuan. Ayo kita lah. Mungkin dia belum ada. Tumpah ya dah. Kok? Enggak kok, ini nggak tumpah, sedikit doang. Tadi ada ini ayam lewat. Ayam lewat kok. Aduh, sorry ya. Kebanyakan goyang sih. Aduh, bukan banyakan goyang. Ini tempatnya kecil banget. Gimana ini? Dipindahin nggak tempat gede? Ini pindahin tempat gede ya? Pindahin ya. Oke. Nah, ini sambil karena kan tadi si Kokot udah ketahuan gue deh gara-gara tumpah. Jadi rencananya mau diganti tempatnya lebih besar karena ini ayamnya kan banyak banget ya, 3 ekor. Tempatnya segini, ya gimana ceritanya gue masak, ngaduk-aduknya juga susah, ya kan? Jadi sambil nunggu Koko, kita potek-potek ini daun-daun singkongnya, nanti kita masukin buat pelengkapnya ya. Nih, daun singkong buat ayam gulai. Oke. Oh, akhirnya kamu datang membawa tempat yang lebih besar. Jadi panci ini Ya, saya dapat dari dikasih orang. dikasih. Namanya Anti Mailan. Oh, Anti Mailan. Ya. Siapa tuh? Anti Mailan itu adalah sahabat YouTube yang tinggalnya di Singapura. Oh gitu. Oh, ini dari Singapura dong berarti Di ya? Singapura. Ya, pelan-pelan. Nah. Oh. Wow. Ini baru pas. Bentar. Ini panci dari Anti Mailan. Bumbunya boleh diambil lagi, masukin di situ. Baik, Pak. Jangan dibuang-buang, mubazir. Iya. Ini bumbunya mantep. Sayang sekali kalau dibuang ya. Dibuang sayang. Nah,
Ini baru oce, oke, oce tuh. Jadi bisa ngaduk-ngaduknya juga, santannya juga nggak pecah. Kasih garam, kasih gula sedikit. Ini karena ayamnya ada 3 ekor dan agak banyak, jadi agak banyak juga garamnya ya. Jadi biar lebih terasa. Tuh, ya. Kalau kurang tambahin lagi nggak apa-apa. Kasih penyedap es. Nah, kasih penyedapnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Masako. Oh, ini di endorse. Bukan. Oh, bukan juga. Ceritanya kan kita duta micin. Duta micin. Iya. Kasih gulanya dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti terlalu manis jadinya bukan gulai. Kolak. Nah, kayak ini tadi aku sudah cobain dan kurang garam nih. Jadi aku kasih garam lagi dikit ya. Biar ada, soalnya kalau misalkan kurang asin nanti pas makan pakai nasi putih malah jadinya ntar nggak ada rasa. Ini juga dah. Daun singkong. Daun singkong buat kasih garam lagi. Kasih garam. Mari. Lah. Oke. Kasih minyak sedikit ya dah. Ya. Itu kasih minyak untuk apa kok gunanya kok? Biar itu glossy. Oh gitu. Biar daun singkongnya tuh berminyak-minyak oh, gitu. Jadi nggak pucet ya? Iya, nggak kering, nggak ya. gersang. Ada taste-nya. Ini ayamnya udah empuk belum sih kok? Dia ciri-ciri kalau ayam udah empuk, bagian tulang paha itu yang mendekati ke cekernya itu dia agak sudah mulai pecah. Pecah ya. Iya. Jadi kalau ya? belum itu ya belum empuk. Oke. Seperti itu kata Bu Siska Suito. Oke. Saya percaya deh. Wow, ini mantap banget pemirsa. Sumpah deh bener deh. Oh iya, sambil nunggu lebih matang lagi, ayam ini aku mau bikin sambal merah ya, sambal lado. Sambal lado, serasa pedas, terasa panas. Sambal lado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintaku seperti sambal lado. Nah, daun singkongnya ini udah nih, jangan terlalu ini. Soalnya jangan terlalu matang ya. Nanti vitaminnya mana nggak ada. Oke, baik Pak. Nah, kita bikin sambal nih ya. Oke, nih saya mau bikin sambal buatan ala mama saya ya. Ini udah naik-naik nih. Iya. Jadi ini ciri-ciri ayam kalau sudah empuk. Ini bagian tulang paha menuju ceker ini suka ngangkat sedikit. Jadi kalau sebenarnya kalau buat ayam goreng malah ini sudah over. Oh iya, overcook. Tapi ini kan karena kita mau ayamnya empuk banget, ya nggak apa-apa biar dia naik sedikit. Oke. Tapi kalau buat untuk presentasi, sok tahu banget ya. Dia kalau bikin ayam goreng nggak boleh sampai ininya ngangkat. Oh gitu. Nah, aku ini bikin sambal ladonya aku nggak usah pakai bawang putih ya. Iya sih. Aku mau bikin pakai sambal bawang merah aja. Ini enak banget, sumpah deh. Mantap jiwa. Ini aku lagi kupasin bawang dulu. Nanti aku mau bikin sambal bawang merah. Jadi nggak pakai bawang putih. Dan aku nggak mau aku blender, aku maunya aku ulek. Jadi nggak mau halus banget, kasar. Diulek ya? Iya. Berarti saya mendatangkan ini namanya marpuah. Oh. Ini Vanessa juga. Vanessa. Ini. Oh, Vanessa Ya. lagi ada. Oh iya, kenapa ya tiap kali saya kasih nama artis ujung-ujungnya kasus? Oh kan, lagian sih. Nggak tahu. Gimana sih ceritanya waktu ini? Kita bikin sambalnya Udah nggak banyak. dibilangin jangan bandel ya. Iya. Iya. Jangan main-main yang aneh-aneh. Iya. Kita bikin sambalnya sedikit aja ya, kok buat kita doang ya, kok. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Iya. Dereng. Ini benar-benar kita nggak pakai tomat ya. Nanti pokoknya jangan terlalu halus. Agak-agak teksturnya tuh agak-agak sambalnya agak kasar. Ini kita ulek. Ya, sambil koko ulak. Biasanya ngulek-ngulek ini udah jagonya nih.
Bukan lagi. Sambil bergoyang-goyang. Goyang ngedombret, Goyang ngedombret. Ko Edi paling Kaset. iya. Jadi penyanyi juga dia akhirnya. Nih aku tuh paling suka bikin sambal cuma pakai bawang merah. Kenapa? Karena tuh gimana ya, enak aja gitu buat aku tuh. Biasanya kalau misalkan bikin sambalnya pakai bawang putih gitu kan, itu biasa ciri khas sambal-sambal Sunda gitu kan. Nah ini karena ini mah aku nih kalau bikin tuh bilang jangan pakai bawang putih, bawang merah aja. Tapi aku coba emang enak banget. Nah kita panasin minyaknya ya. Buat teman-teman yang cuma punya bahan-bahannya minim bikin sambal nggak perlu khawatir. Karena kenapa? Sambal bikin pakai bawang merah aja juga udah cukup, wanginya menyos, endul. Ya, kita ambil. Nih ya, masak sambal bawangnya cuma pakai bawang merah doang loh ini, tapi rasanya jangan ditanya, endul. Langsung kita goreng. Tuh, tuh minyaknya ini kebanyakan sih, tapi nggak apa-apa ya. Karena nanti bisa buat yang lain-lainnya. Karena kalau makan nasi itu kalau pakai sambal yang ada minyak-minyaknya itu enak tau. Jadi, nah tuh biar matangnya juga nggak nanggung. Ya ini nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Lalu kasih penyedap. Masak kok rasa ayam. Rasa ayam. Dah. Sampai dia Bau harum. kuahnya ya. Karena kalau misalkan belum matang kan jadi kayak cabai mentah yang ada. Oh. Makanya aku sengaja minyaknya agak banyak karena biar rata matangnya. Udah Sampai nelan ludah loh dia. Iya. Kelihatan nelan ludah. Udah kok. Udah nggak apa-apa. Oke. Sambal lado. Ini baru namanya sambal lado ya. Iya. Ini sambal padang kayak gini nih. Kalau bikin makan cuma pakai ikan tongkol cuek, pakai sambal itu udah enak banget pemirsa. Apalagi pakai telur balado atau telur bule. Kalau kata bahasa Padang tuh talu bule. Nah, lihat nih tuh, enak bagus banget kan tuh. Sekarang plating lagi. Boleh, mau di plating juga boleh. Oke, kita lihat. Nah, sekarang waktunya kita plating. Nih, tetap ya pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi bukan orang Indonesia. Bukan perut Indonesia maksudnya. Nih ya, pakai nasi putih. Tuh, sedikit ya. Tapi nggak apa-apa. Cukup lah ya. Oke, terus kita masukin daun ininya ya. Daun singkong. Pinggir-pinggirnya aja. Pakai timun nggak? Hah? Boleh, timun dipotong. Nah, itu tugas Koko Edi. Oh, bikin bunga. Oh, iya, wow. Timunnya dijadikan bunga. Hai bunga pujaan. Jadi Koko tuh masak sama saya lagi happy banget karena dikit-dikit nyanyi. Ayo, waktu tinggal 1 menit lagi. Ya, Chef. Ayo cepetan. Ya, Chef. Aku tuh sebenarnya di MasterChef itu pengen ngomong begini kok. Kalau misalkan aku losak, aku tuh pengen bertahan sampai ngomong yes Chef! Gitu. Tapi karena berhubung aku udah keluar ya jadinya nggak ngomong gitu deh. Udah dong, nggak usah banyak dong kembangnya. Iya. Udah. Terus? Udah kita kuah. Ayamnya. Ya kita kasih ayamnya. Taruh di sini. Iya. Nah. Terus kuahnya. Kasih kuah. Dan jangan lupa ini Lado. sambal lado. Kasih kuahnya. Oke, kita taburin di sininya ya. Oh, alau mantap banget ini mah. Udah. Oke. Wow, amazing. Makan lagi. Ini punya Ko Edi. Tadi kita makan siang, Sekarang kita makan malam. makan malam. Tapi dengan episode yang berbeda pastinya. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat teman-teman, kenapa saya bikin gulai ayamnya ini nggak pakai
bawang goreng karena ini kan bukan opor, jadi saya nggak pakai bawang goreng gitu ya. Tuh, sumpah ini enak banget. Sambalnya nih, cabenya gurih banget. Makan lagi. Kita kita aduk-aduk. Tadi udah kan khawatir ayamnya alot ya? Iya, ternyata empuk. Wow, empuk ya. Berarti harus kasih resep dong ke sahabat Koko. Enggak, jadi saladnya beli ayamnya tuh ayam kampung yang memang ayam yang nggak tua. Tuh, empuk banget tuh. Jadi kalau ayam kampung ini dia bertekstur. Tuh, oh gitu. Enggak yang lembek banget, gitu kan. Kadang-kadang kalau kita makan ayam terlalu lembek kan. Mantap nih, lihat nih. Tuh. Rasanya ini maknyus. Nah. Daun singkong. Enggak. Enak banget. Dan hari ini saya berhasil merayu Uda untuk makan nasi putih. Tadi katanya nggak mau. Sebenarnya karena ini favorit aku semua yang aku masak ini. Iya ya. Jadi sambalnya ini hanya bawang sama cabai, tapi ancaman. Jadi buat teman-teman yang punya bahan-bahan yang terbatas, nggak perlu takut bikin sambal. Karena sambalnya cuma pakai bawang merah aja juga udah enak. Ini diaduk-aduk nih. Pokoknya habis ini langsung tidur malam ya. Langsung dietnya berantakan. Langsung lalok. Udah kayak makan di warung Padang beneran. Lengkap. Udah timun, udah singkong, dan ada ayamnya. Makan pakai sambal. Dan kalau makan nasi Padang, Ya. itu wajib pakai tangan. Karena nikmatnya lebih dapat gitu loh. Jadi kalau saya masak lebih seneng pakai ayam kampung, tapi yang ayam kampung yang masih muda gitu. Jadi ini harganya juga murah sahabatku. Iya. Satu ekor ayam ini cuma 40.000. Oh, murah ya? Iya. Berarti nggak beda jauh sama ayam negeri. Iya. Jadi saya lebih suka makan ayam kampung yang masih kecil-kecil gini. Cepat empuknya Pak. Ayam negeri itu kan ada yang 30, 35, 27, 28. Iya. Dan ini Ayam kampung. ayam kamu 40.000. Iya. Dan teksturnya juga benar deh. Lembut banget. Oke, sambil kita lanjutin makan, kita closing dulu Sampai lupa closing ya. Kan? Sambil nikmat. Soalnya adanya Uda, saya jadi lebih pasrah gitu. karena dia udah lebih banyak ngocehnya, saya lebih, jadi saya terkesima ngelihat si Uda ngoceh. Yang enaknya lagi nih kalau ayam kampung manis ya. Manis. Saya kalau masak memang lebih sering beli ayam kampung. Karena menurut saya nih ya lebih enak. Terus kalau dimasak berulang-ulang dia nggak gampang benyek gitu ya kan. Sahabatku, semoga sahabatku suka dengan video ini. Oh ya, siapa yang masih kepengen lihat Uda Didi masak bareng saya gitu ya, nanti komen ya. Jadi kalau ada yang mau request Uda Didi masak lagi atau kita pergi kemana gitu, boleh ya. kita sambil makan-makan ya, Nanti kita makan-makan sesuatu yang kalian belum pernah tahu. Atau misalnya sahabatku kepengen kita masak bareng siapa ya, antara teman-teman yang lain nggak apa-apa kok ya. Jadi kita welcome aja siapapun yang mau collab sama kita senang-senang aja. Boleh, ya. Karena berteman itu kan nggak boleh milih-milih. Iya. Oh ya, satu hal yang kita lupa sejak tadi. Apa? Jangan lupa follow Instagram Uda Didi. Iya. @Didi_3 Kingkong. Didi_3 Kingkong. 3 Kingkong. 3 Kingkong. 3 ya, Tiganya angka 3. Angka 3 ya.
Terus nanti udah Didi juga berencana mau bikin YouTube channel gitu ya. Benar, doain ya, semoga YouTube aku juga seperti sahabatku. Ya pokoknya sebetulnya udah Didi nih jauh lebih terkenal ketimbang aku ya. Jauh lebih terkenal. Cuman dia orangnya memang baik banget. Jadi sahabatku kalau pengen kenal deket sama Uda Didi ya itu kepoin aja IG-nya ya. Ya siap. Ya dia juga penyanyi sahabatku. Yeah. Lagunya apa sih Dak? Lagunya gak mau lagi, gak mau ku berkenal. Lupa gue kan, banyak. Udah banyak lagu jadi lupa. Terus bagi sahabatku yang pengen jadi artis, kepengen dia promosiin aja. Bener. pengen di manajerin sama Uda Didi boleh banget ya. Ntar lagi. Tapi kasih bocoran dulu nih, Apa? kalau Uda Didi manajerin aku half price, separuh harga. Kadang-kadang nggak aku bayar. Itulah gunanya berteman ya, Day. Dan teman itu saling memanfaatkan. Iya. Jadi saya terlalu pandai memakan Uda. Tapi yang benar manfaatinnya, jangan buat yang bohong-bohongan, jangan buat yang nggak benar ya. Benar. Iya. Ya, sekali lagi jangan lupa follow Instagramnya Didi. Aku Didi_3kingkong. _3 kingkong. Yes. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Komen. Yang baru join jangan lupa subscribe Dan loncengnya ya dibunyiin. Iya. Komen dan share video ini. Tuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bye. Kok lupa? Apa?